Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair insyaallah. Alhamdulillah gitu ya, kita bertemu kembali untuk belajar kitab Jawahirul Kalamiyah, di mana untuk pembahasan kita saat ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah gitu ya. Nah, di mana kemarin sudah dibahas tentang beriman kepada kitab Zabur dan kitab Injil. Nah, untuk minggu ini, untuk sekarang ini kita membahas tentang beriman kepada Al-Quran ya. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal gitu ya. Kaifa i'tiqaduha fil i'tiqaduka fil Qur'ani? Bagaimana kita meyakini atau beriman atau mengitikadkan bahwasanya kita beriman kepada Al-Quran? Jawabannya adalah a'taqidu annal Qur'ana asyrafu kitabin. Jadi kita harus meyakini, harus mengitikadi, harus beriman bahwasanya Al-Quran adalah asyraf gitu ya, lebih mulia dari kitab-kitab yang sudah Ustadzah jelaskan pada minggu-minggu yang sebelumnya gitu ya. Kenapa Al-Quran itu kok begitu istimewa, kenapa kok begitu mulia gitu ya. Anzalahu subhanahu wa ta'ala ala asyrafil anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kok Al-Quran itu dikatakan lebih mulia daripada kitab-kitab yang lainnya? Karena gitu ya, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada asyrafil anbiya, ya kan, orang yang paling mulia dari para nabi. Siapa itu? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang paling mulia. Kenapa? Karena diturunkan kepada nabi yang lebih mulia, lebih utama daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Wa huwa akhirul kutubil ilahiyati nuzulan. Dan merupakan Al-Quran ini adalah akhir, ya kan, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada para nabi yang mulia, para nabi yang istimewa gitu ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di Al-Qur'an itu wa huwa nasikhun li jami'il kutubi qablahu. Jadi Al-Qur'an itu menasikh gitu ya, menghapus seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kitab-kitab yang sebelumnya, yang tadi ada Zabur, ada Taurat, ada Injil gitu ya, semuanya itu dinasakh atau dihapus oleh Allah kitab-kitab yang sebelumnya. Wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamati. Dan hukum-hukumnya itu dalam Al-Qur'an baqin, tetap, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Quran ini adalah tetap sampai hari kiamat. Beda dengan kitab-kitab yang sebelumnya tadi. Kenapa? Karena kitab-kitab yang sebelumnya tadi dihapus, dinasakh oleh Al-Quran ini gitu ya. Jadi hukum-hukumnya itu sudah tidak berlaku lagi ketika sudah turunnya Al-Quran ini, kitab Allah yang diturunkan terakhir gitu ya. La yumkinu ayal haqqahu taghyiru wala tabdilun gitu ya. Dan harus kita pahami dan kita yakini gitu ya, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu la yumkin, tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin gitu ya, bahwasanya
dalam Al-Quran ini ayyalhaqahu taghyirun wala tabdilun gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya taghyir, perubahan, ya kan. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada perubahan, ya kan, sepanjang masa gitu ya. Bahwasanya Al-Quran itu tidak ada perubahan dan tidak ada yang menggantikannya, tabdil gitu ya. Wa huwa a'lamu ayatin ala nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liqauni a'dhamal mu'jizat gitu ya. Bahwasanya gitu ya, Al-Quran ini adalah lebih a'zam, lebih agung gitu ya. Jadi katanya semuanya itu isim tafdil, yang melebihkan gitu ya. Al-Quran ini a'dhamu ayatin gitu ya, ayat-ayatnya lah sangat agung atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likaunihi, dan keberadaannya Al-Quran itu a'dhamal mu'jizat, lebih utama, lebih agung dari mukjizat yang lainnya ya. Jadi begitu istimewanya, begitu agungnya, begitu asyraf, mulianya Al-Quran ini, sehingga berkali-kali gitu ya kata-kata di sini bahasa Arabnya itu pakai isim tafdil, melebihkan semua, a'zam, asyraf gitu ya. Jadi semuanya gitu ya, memang Al-Quran itu adalah kalamullah gitu ya, firmannya Allah yang nanti hukum-hukumnya itu tetap tidak berubah ila yaumil qiyamah. Itu salah satu yang menjadi mukjizat bagi Al-Quran gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah li ayyi syai'in kana al-Qur'anul karimu a'dhamal mu'jizati gitu ya. Kenapa gitu ya, mengapa atau kenapa, karena apa gitu ya, Al-Quranul Karim itu dikatakan sebagai mukjizat yang terbesar atau mukjizat yang agung. Kenapa kok bisa seperti itu gitu ya. Jawabannya adalah innama kana al-Qur'anu a'dhamal mu'jizati likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahri gitu ya. Jadi sesungguhnya di dalam Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar karena di sana ada bukti yang kekal gitu ya, bukti yang kekal yang bisa diterima oleh akal semadad dahr gitu ya, sepanjang masa. Jadi ketika seseorang itu mau berpikir, mau meresapi Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu masuk akal gitu ya. Kenapa? Karena di dalam firman-Nya Allah juga dijelaskan hudal linnas gitu ya, sebagai petunjuk manusia, tidak ada keraguan, la raiba fih gitu ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi luar biasa gitu ya, Al-Quran ini masuk akal ya kan, maksudnya bisa diterima oleh akal sepanjang masa ya kan. Jadi ketika mau berpikir, mau merenungi, Al-Quran ini adalah Al-Quran kitab yang masuk akal gitu ya, daripada kitab-kitab yang lainnya gitu ya. Tusyahadu kulla hinin bi'ainin fikri gitu ya. Dan bisa disaksikan setiap waktu oleh mata dan pikiran kita, mata hati kita. Jadi bisa disaksikan, bisa dibaca, bisa direnungi, bisa diresapi gitu ya. Itu Al-Quran. Wa siwahu minal mu'jizati in qadat bin qada'i waqtiha falam yabqa minha atharun ghaira khabari gitu ya. Sedangkan itu ya, wasiwahu dan selainnya dari mukjizat-mukjizat yang lain gitu ya, itu sudah lenyap, inqadat gitu ya, lenyap gitu ya, bingkido iwaktiha, dengan lenyapnya waktunya, walam yabqa minha, dan tidak ada bekas gitu ya darinya, suatu asar, pengaruh gitu ya, minal alal ghairal khabari gitu ya, hanya beritanya saja.
tidak ada pengaruh gitu ya. Yang ada adalah beritanya bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi itu ada 4 gitu ya. Hanya tinggal kabarnya saja kan. Jadi apa yang di dalam selain Al-Qur'an, Injil, Zabur dan Taurat itu tidak ada pengaruhnya. Yang ada adalah tinggal beritanya saja ya, karena dia sudah lenyap dengan lenyapnya waktu gitu ya. Wa wajhu i'jazi annahu balagha fi fasahati wal balaghati. Dan Al-Qur'an gitu ya, kemukjizatannya itu sangat fasih gitu ya, dan jelas fasih gitu ya, dan dalam balaghahnya gitu kan itu sangat tinggi sastranya, ila hadin kharaja an tauqil bashari gitu ya, hingga pada batas di luar kemampuan manusia. Inna sampai tidak bisa dapat menandinginya gitu ya. Fa inna Nabi alaihi salatu wassalam ya kan. Jadi tidak ada yang namanya Al-Qur'an seseorang pun itu bisa menandinginya atau bisa membuat semisal Al-Qur'an gitu ya. Padahal di masa itu gitu ya, ketika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah itu kan semuanya di Mekah itu kan ahli sastra gitu ya, ahli bahasa Arab. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Al-Qur'an. Kenapa? Fa inna Nabi alaihi salatu wassalam mutahadda bil al-arba'a wa hum afsahul umami lisanan. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang gitu ya, maksudnya menyampaikan tantangannya kepada bangsa Arab yang amat fasih lisannya gitu ya. Itu wa'au tahahum balaghatan wa bayanan, yang sangat jelas gitu ya, tinggi kesastraannya gitu ya. Waqad wasalu fi asrihi fi baladi wa fasli khitabi li halin yuhayyirul unqula wa yudhishul albab gitu ya. Jadi meskipun orang-orang Arab ini ditantang oleh Nabi Muhammad gitu ya, dia tidak pernah bisa gitu ya, tidak bisa menandingi Al-Qur'an itu gitu ya. Karena apa? Karena Al-Qur'an memang bukan perkataan manusia atau dari Nabi Muhammad, perkataan seorang makhluk, tapi memang kalamullah gitu ya. Sehingga tidak bisa gitu kan, tidak bisa seseorang pun itu untuk membuat satu ayat pun terhadap menandingi Al-Qur'an itu gitu ya. Jadi karena apa? Karena dalam Al-Qur'an sendiri juga sudah disampaikan qul fa'tu bi suratin min mithli. Jadi tidak ada yang bisa katakanlah satu ayat semisal Al-Qur'an, itu tidak ada yang bisa. Karena dalam Al-Qur'an sendiri firman-Nya Allah itu ditantang seperti itu ya, berarti tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi memang luar biasa Al-Qur'an ini sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Karena ini masih panjang gitu ya, insya Allah kita lanjutkan minggu depan tentang penjelasan berkaitan tentang kemukjizatan Al-Qur'an ini. Untuk pertemuan ini kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.